Tapi kenapa harus lapas? Karena pada saat itu sangat sedikit banget orang tertarik untuk pembinaan rohani. Ada beberapa pejuang kanker yang saya sebagai caregivernya. Rata-rata sampai berpulang. Sampai terakhir. Berpulang? Iya, maksudnya meninggal. Yang paling berkesan apa selama ibu mendampingi mereka? Yang saya paling berkesan, ya saya jadi banyak belajar untuk lebih sabar ketika kita sakit. Banyak banget yang itu yang bikin ngerubah. Dulunya kan saya memang agak sedikit cepat kesinggung, suka ya marah-marah, suka baper juga gitu. Itu yang bikin saya dampaknya ya, dampak positifnya berkat meditasi itu semua walaupun mungkin nggak 100% hilang ya, lumayan lah banyak berkurangnya gitu loh. Kayaknya lebih bisa memahami itu, artinya lebih bisa mengontrol gitu kan. Misalnya ketika sadar gitu kalau mau marah, oh ya ini lagi mau marah, oh lagi sedih ya sedih. Saya ngerasain paha saya tuh bener-bener kayak sampai ditusuk banget sakitnya, tapi ya saya cukup sadari aja, oh sakit itu datang. Kita lebih, pada saat meditasi kita lebih menerima ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Bisarona Johan, dan kita kembali di Open Room di episode yang ke-5 hari ini. Dan kita sudah kedatangan salah satu narasumber, itu adalah seorang ibu yang aktif banget di lapas, kemudian juga menjadi cancer caregiver dan juga aktif untuk membantu anak-anak yang kesulitan untuk sekolah. Dan nanti kita akan bicara terkait dengan perjalanan hidupnya dari 3 bidangnya tersebut, dan utamanya adalah tentang meditasi atau mindfulness. Dan hari ini kita berkedatangan Bu Marianti. Kita sambut dulu Bu Marianti. Halo Johan. Halo Bu Marianti. Halo Bro Johan. Ya, gimana kabarnya Bu? Baik, sehat. Ya, kita pertama kali kemarin itu ketemunya pas kita mau ke lapas ya. Iya, betul sekali. Ya, Bu Marianti usianya sekarang udah nyampe 60 ya Bu ya? Belum, masih 50 ya? 54. 54, oke. Tapi usia 54 pun aktif ya? Iya. Aktif untuk kegiatan sosial dan sebagainya ya? Iya, betul. Bu, hari ini kita mau ngomongin tentang perjalanan hidupnya Ibu. Oke. Ya, secara ringkas dan juga mungkin hal-hal yang bisa kita pelajari yang menginspirasi, dan terutama saya mau tahu tentang Ibu pernah belajar meditasi ya? Iya. Soalnya dari looks-nya, penampilannya udah kelihatan nih. Kayaknya habis digundul ya kepalanya. Iya. Habis digundul ya Bu ya? Iya, betul, habis ikut Atasilani. Atasilani 2 minggu ya? Iya, kurang lebih 2 minggu. Di mana, di daerah Mendut? Bukan, kemarin ikut yang di Bodh Gaya, India. Oh, langsung ke Indianya? Iya. Oke. Wah, itu pengalaman berharga ya. Nanti bisa ceritakan sedikit tuh. Oke, Bu Marianti, kan kita tahu ya, Bu Marianti aktif gitu ya. Iya. Terkait dengan pergi ke lapas. Kayaknya saya perhatikan dalam seminggu itu bisa berkali-kali kan. Iya, betul. Kemudian juga aktif untuk cancer caregiver. Saya nggak tahu nanti seperti apa modelnya melayani orang-orang yang kena cancer dan kemudian anak-anak asuh. Nanti kita mau ngomongin itu ya Bu ya. Siap. Dan mungkin Bu Marianti boleh ceritakan dulu backgroundnya seperti apa Bu? Oke, saya ibu rumah tangga. Saya sekarang tinggal di Villa Tomang baru. Punya anak 2, udah besar-besar. Yang satu tahun ini 30 tahun, yang kecil 24 tahun. Oke. Bu Marianti berarti kesehariannya sibuk di mana nih? Kalau pergi ke lapas pembinaan rohani hampir tiap hari sih. Maksudnya Senin sampai Jumat itu ada jadwal untuk pergi pembinaan. Itu aktivitas sehari-harinya Ibu ya? Iya. Rutin itu sebagai yang utama? Iya. Oke. Bu, mungkin boleh ceritakan dari bagian yang pertama dulu deh. Iya, boleh. Kenapa tertarik untuk, kan jarang banget ya orang mau pembinaan atau mau pelayanan tuh teman-teman yang di lapas. Mungkin Ibu boleh sampaikan apa alasan Ibu ya yang mengetuk hatinya sampai mau pergi ke lapas? Ya, awalnya itu udah lama ya, dari 2012. 2012. Jadi pembinaan rohani ke lapas itu udah 14 tahun saya jalani. Oh. Jadi 2012 itu diajak temen. Waktu itu memang sangat sedikit banget pembinaan agama Buddha di dalam lapas maupun rutan. Jadi ketika diajak sebagai volunteer, saya tertarik
dan terus sampai saat ini. Pada saat itu pikir saya kan nggak ngapa-ngapain di rumah. Saya seorang ibu rumah tangga, jadi selesai aktivitas ngurus anak, ngurus dapur, semuanya beres, nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi ada satu titik kayaknya bosen gitu. Pagi itu, siang beres, malam puter, setiap hari seperti itu. Jadi nggak ada kegiatan sama sekali. Makanya ketika di 2012 diajak, ya saya mau banget gitu. Diajak oleh siapa? Diajak seorang teman. Oke. Waktu itu kita mulai pembinaannya baru satu lapas di Lapas Wanita Tangerang yang deket Tang City di situ. Oh. Sekarang udah berapa? Sekarang ada 8. 8. Iya, kemarin terakhir 11, cuma 3-nya udah saya nggak bantu lagi, dibantu sama teman yang lain. Salemba itu yang saya pernah pergi itu salah satunya masih betul, aktif ya, sama masih Cipinang ya. Iya. 2 lagi apa berarti? Salemba itu kan ada 2, ada rutan Salemba maupun Lapas Salemba. Lapas Pondok Bambu, rutan Pondok Bambu, Lapas Cipinang, rutan Cipinang, sama narkotika Cipinang, sama Tangerang Lama yang pemuda itu, yang kamu juga dulu pernah pergi. Iya. Berarti total 5 yang masih aktif ya sekarang ya? Enggak, 8. 8 masih aktif. Masih. Tapi yang 3 udah dilepas. Iya, harusnya 11. Yang 3 daerah Jakarta juga? Enggak, yang di Tangerang ada 2 yang anak wanita yang di dekat Dan Mogot. Satu yang lapasnya pria kelas 1 yang di Jalan Veteran. Satu lagi yang wanita dewasa yang deket Tang City. Itu udah dibantu sama teman, jadi enggak lagi. Itu dari dulu ibu pembinaan sendiri? Dulu kalau perginya memang sendiri, tapi nanti kan saya ngundang pembicara gitu. Oh iya. Kayak kemarin jadi, beberapa pembicara datang 1 atau 2 orang. Iya. Kemudian nanti mereka yang melakukan kayak berceramah dan sebagainya. Iya betul, nanti kita ketemunya di depan lapasnya gitu. Tapi kenapa harus lapas? Karena pada saat itu sangat sedikit banget orang tertarik untuk pembinaan rohani. Dari agama Buddha ya, sangat sedikit banget. Gak ada yang mau, mungkin mereka gak paham masuknya seperti apa. Dan mungkin juga mereka ada rasa ketakutan untuk masuk ke dalam lapas maupun rutan. Kadang kan orang stigmanya udah jelek banget. Tentang mereka yang di dalam itu udah jelek banget. Padahal kan gak semuanya yang di dalam itu bersalah gitu. Banyak orang-orang yang karena satu lain hal yang menyebabkan mereka harus berada di dalam lapas. Meskipun gak bersalah kadang-kadang. Iya. Oh, banyak. Ibu banyak temui kasus kayak gitu. Banyak banget. Tapi dia tetap harus jalani hukuman gitu ya? Yes. Betul. Oke. Karena pada saat itu kan saya pikir nggak ngapa-ngapain ya waktu 2012 itu kan. Jadi saya pengen sesuatu yang berarti lah buat hidup saya gitu. Jadi sampai sekarang ke lapas. Berarti selama 14 tahun ini Bu Marianti sudah 11 lapas yang sering dikunjungi terus menerus gitu ya. Apa untungnya buat ibu sebetulnya? Kalau untung secara materi sih nggak ada. Manfaatnya ya. Untuk ibu pribadi, hal-hal yang mungkin bukan materi misalnya? Saya jadi banyak ketemu berbagai orang dengan berbagai macam karakter. Bisa tahu ambil pelajaran tentang kehidupan. Kayak misalnya mereka nggak melakukan kesalahan tapi terpaksa jadinya divonis bersalah. Jadi kan ada pengalaman, oh misalnya kasus ini, oh berarti kita harus hati-hati gitu. Banyak ketemu-temu orang seperti itu. Dan itu bikin ketemu orang banyak, ketemu pembicara banyak ya, itu bikin saya bahagia aja. Ketemu teman-teman yang di lapas juga bikin saya senang, bahagia. Saya dengar ibu katanya setelah mereka lepas dari lapas tersebut mereka masih kontak dengan ibu masih. Ya? Dan itu malah jadi teman ya? Iya betul. Kemarin saya baru habis bantu jaga pameran, beberapa anak mantan yang sudah keluar saya kontak, jadi kita ketemuan. Jadi dia datengin saya. Kita masih suka berkomunikasi, masih suka ketemuan gitu. Selama 14 tahun kesulitannya apa tuh pembinaan ke lapas? Kan meskipun bukan ibu yang ceramah sebagai satu-satunya, tapi kan masih ada kesulitan dong. Ya kesulitannya sih kadang ya dibilang sulit sih enggak ya, dibilang nggak sulit ya agak sulit juga. Ya paling kalau pas H-1 ketika itu pembicara tiba-tiba ada halangan jadinya nggak jadi hadir. Tapi nggak apa-apa sih, paling saya yang bantu backup untuk ngisi di lapas maupun rutan.
Kalau yang lain sih nggak terlalu jadi masalah. Feedbacknya mereka yang ibu dengar setelah ibu hadir di sana tuh apa? Feedback anak-anak yang di dalam, Responnya mereka? mereka senang aja sih, bahagia. Jadi kalau misalnya kadang kan rata-rata mereka ada yang memang di luarnya udah aktif, ada yang sama sekali nggak pernah wihara gitu. Jadi bagi mereka ya banyak mendapat pengalaman gitu kan. Jadi banyak belajar gitu. Jadi mereka banyak tahu tentang wihara, tentang baca parita, tentang dharma. Itu bagi mereka. Oke. Mungkin yang kedua kita bahas ya Bu ya. Oke. Yang cancer caregiver ya. Itu gimana ya? Maksudnya ibu sendiri atau ada memang instansinya atau institusinya tersendiri yang memang menangani cancer caregiver? Oh ya, saya kebetulan direkrut salah satu yayasan EI Pasiko, Yayasan Cancer Care Indonesia. Oke. Jadi di 2020 udah mulai aktif, 2021 lah mulai aktif. Oh malah baru ya? Iya. Lebih dulu yang lapas itu ya, pembinaan lapas. Iya, jadi pendampingan. Jadi ketika kita di yayasan itu kan ada bantu untuk pengobatan, misalnya obat-obat yang nggak di cover BPJS, untuk transportnya, untuk vitamin. Jadi saya ada beberapa pejuang kanker yang saya sebagai caregivernya. Itu penanganannya kayak gimana? Maksudnya kita bantunya dari mereka awal kena sampai sembuh atau bagaimana? Ya awal mereka kan ngajuin ke yayasan. Jadi setelah disurvei, diterima, kita bantu. Ya sampai rata-rata sampai berpulang. Sampai terakhir. Berpulang? Iya, maksudnya meninggal. Berarti yang sembuh? Yang sembuh kebetulan yang saya dampingi ada 2 orang. Dari berapa banyak? Ya mungkin udah 20 orang ada kali. Jadi nanti kan kadang misalnya yang saya dampingi ada 7, terus misalnya ada yang meninggal 2, terus nanti nambah lagi. Saya lupa. Tapi yang sembuh sampai sekarang sembuh ada 2. Jadi kalau di cancer kan sebutnya nggak sembuh ya, dalam remisi gitu kan. Jadi dalam kondisi nilai cancer dia masih oke lah gitu. Rata-rata cancer apa yang meninggal? Payudara. Oh, banyak kan wanita berarti? Iya. Cowok ada juga sih yang cancer paru, tapi cancer kelenjar getah bening juga ada. 2 orang yang meninggal, yang paru 1, yang payudara yang banyak payudara. Ada, ya rata-rata payudara lah. Cancer rahim juga ada yang meninggal. Ibu pernah nangani langsung nggak, maksudnya kayak misalnya dia di Jakarta ibu harus temani kalau dia harus berobat? Ya betul. Kemoterapi. Ya waktu ya saya lupa ya, mungkin 2000 waktu itu masih zamannya pandemi lagi baru agak mulai reda ya, mungkin 2022 kali. Jadi kebetulan orangnya udah meninggal, orang Palembang, Nur, saya lupa nama lengkapnya, pokoknya Nur, panggilannya Yaya. Beliau sendirian di Tangerang, tinggal di kosan. Jadi ketika dia harus berobat pada saat itu dia di rumah sakit MRCC dan harus dirujuk pindah ke rumah sakit Tarakan. Jadi saya yang dampingin. Jadi saya yang dampingin dari rumah sakit MRCC, ikut mobil ambulan sampai ke Tarakan. Jadi saya yang dampingin, dan tiap hari dari rumah hampir seminggu ya kalau nggak salah. Saya bolak-balik dari rumah sampai ke rumah sakit Tarakan. Sampai dikiranya keluarga saya. Saya bilang bukan. Jadi saya benar-benar dampingin. Itu rata-rata mereka nggak ada keluarganya di sini ya? Kalau yang kita dampingin ya memang yang rata-rata nggak ada keluarga. Kalau yang ada keluarga kan pasti keluarganya yang damping. Ada yang paling berkesan apa selama ibu mendampingi mereka? Yang saya paling berkesan ya saya jadi banyak belajar untuk lebih sabar ketika kita sakit. Ketika kita sakit itu ya lebih banyak harus nerima kondisi kalau kita lagi sakit. Jadi jangan sampai sakitnya double. Jadi udah sakit fisik, sakit pikiran juga. Kadang-kadang kan mereka stres gitu kan, stres karena masalah ekonomi juga. Terus nggak ada keluarga, nggak ada yang bisa diajak cerita, curhat gitu. Jadi pendampingannya bukan hanya dalam bentuk nemani berobat ya? Bukan. Tapi kayak cerita dan sebagainya itu juga salah satunya ya? Iya. Karena saya punya kenangan sama yang Nur itu, yang meninggal itu. Ketika di rumah sakit Tarakan, dia merasa happy banget
karena saya dampingin dia. Dia bilang saya bukannya siapa-siapanya dia, tapi saya mau nemenin sampai bolak-balik ke rumah sakit Tarakan. Sampai dikira sama dokter sama perawat, dikira saudara saya. Saya bilang bukan. Makanya pada saat itu kan harusnya saya nemenin full gitu kan. Saya bilang nggak bisa karena saya bukannya siapa-siapa, saya hanya pendamping dan saya bersedia datang tiap hari, tapi saya nggak nginep. Jadi pagi saya datang, nanti sore jam 5 saya pulang. Gitu. Sampai beliau dipindahkan setelah sehat pulang ke rumah dan sempat drop lagi sampai di rumah sakit umum Tangerang juga begitu. Saya sempat nemenin. Tapi akhirnya karena kondisinya udah agak parah, keluarganya datang dari Palembang dan bantu pulang. Pasti Palembang juga saya masih video callan dia. Terakhir kondisinya drop dan meninggal. Meninggalnya di sana. Ya, saya bukan bersyukurnya dia meninggal, tapi bersyukurnya dia pulang berpulang itu ketika di tengah keluarganya sendiri. Kalau sampai berpulangnya pada saat berpulang di Tangerang kan kasihan banget, gak ada keluarganya. Jadi ada kakaknya, ada adiknya gitu. Waktu pas dia meninggal di Palembang. Jadi minimal diurus lah sama keluarga mereka. Kemudian yang ketiga itu adalah Ibu juga bantu anak-anak yang sulit sekolah ya, untuk ngurusi mereka anak asuh itu ya. Dari yayasan Ibu bantu untuk distribusikan dananya untuk mereka gitu ya. Iya betul. Itu gimana itu, seluruh Indonesia juga? Kalau untuk anak asuh kita per wilayah. Hanya pasien kanker aja yang seluruh Indonesia. Maksudnya saya tugasnya ngedampingin itu di pasien kanker kan bisa beda wilayah. Misalnya dia ada di Manado, ada di Bekasi, atau ada di Bogor gitu kan, ada di Jakarta. Tapi kalau untuk anak asuh kita bagi tugasnya sama yayasan itu per wilayah. Kebetulan saya megang wilayah Tangerang. Jadi sampai hari ini ada 20 anak asuh yang kami bantu dari yayasan Pasiko. Oke. Mereka rata-rata bersekolah di sekolah dasar menengah gitu ya? Apa sampai kuliah? Enggak. Kita bantu dari SD sampai SMA. Sampai SMA aja. Total ada berapa kira-kira? Kalau seluruh Indonesia ada 3.000-an. 3.000-an? Iya. Saya aja sendiri 20. Ibu sendiri 20? Iya. Kan kami di Pasiko kan banyak abdi Dharma. Banyak. Itu apa tuh kesulitannya kalau di bagian itu? Ya kadang kesulitannya ya orang tua. Kalau misalnya kita kan punya aturan, kalau misalnya sudah dibayarkan SPP tiap bulan itu orang tua harus wajib kirim buktinya gitu loh, bukti kwitansinya ke kami sebagai bentuk kalau misalnya itu memang udah dibayarkan. Walaupun saya sendiri yang transfer ke rekeningnya yayasan sekolah mereka, tapi mereka tetap kewajiban untuk ambil kwitansi itu di sekolah dan kirim ke kami gitu. Kadang ya kesulitannya ya gitu. Kadang suka bilang lupa lah nggak ambil gitu loh sampai akhir bulan, tapi kami punya peraturan kalau misalnya akhir bulan sampai nggak disetor bukti kwitansinya, SPP selanjutnya kami stop dulu. Tapi tetap tujuannya adalah bantu anak-anak untuk bisa sekolah ya? Iya, bantu. Oke. Kemarin kita udah ngomongin 3 bidangnya Ibu yang belakangan selama 12 tahun dikerjakan ya. 12 tahun ya, dari mulai di lapas, kemudian yang cancer, caregiver, kemudian yang terakhir adalah anak asuh, anak-anak sekolah. Kemudian saya mau masuk ke bagian Ibu ada belajar meditasi. Iya. Iya. Itu gimana awalnya Ibu belajar meditasi? Apa yang buat Ibu tertarik belajar? Sebenarnya waktu kita kan dari sekolah juga udah kewihara ya, dari remaja lah ya, dari remaja suka kewihara gitu kan. Tapi untuk belajar meditasinya ya hanya meditasi begitu aja, belum benar-benar mendalami gitu kan. Jadi ketika di 2023, nah itu yang benar-benar sebenarnya sih sebelum itu juga saya kan suka ikut pelatihan Atasilani atau Samaneri lah ya. Jadi dari 2009 itu udah ikut, tapi kan sesi untuk meditasinya kan nggak terlalu gitu lama. Jadi pas 2023 itu saya ikut pelatihan Samaneri di Mojokerto, yang pelatihannya itu memang khusus untuk meditasi
Jadi kerjaan kita tuh dari pagi sampai malam meditasi. Jadi di situ yang benar-benar yang bikin saya mulai benar-benar tertarik banget ketika itu. Jadi mulai fokus instan rajin meditasinya ya dari 2023 ke sini doang sih, baru 3 tahunan. Apa yang bikin Ibu tertarik dari meditasi itu? Banyak banget yang itu yang bikin ngerubah. Dulunya kan saya memang agak sedikit cepat kesinggung, suka ya marah-marah, suka baper juga gitu. Itu yang bikin saya dampaknya ya, dampak positifnya berkat meditasi itu semua walaupun mungkin nggak 100% hilang ya, lumayan lah banyak berkurangnya gitu loh. Karena kan kalau saya ke lapas itu kan saya ketemu orang banyak kan, ketemu anak-anak banyak, terus ketemu petugas, terus ketemu narasumber, terus ketemu teman seperjalanan gitu. Jadi ketika ketemu mereka dan kita juga kan nggak menginginkan hal-hal yang nggak enak terjadi gitu kan. Misalnya ada salah ucap atau perlakuan mereka yang nggak mengenakan gitu kan. Jadi berkat meditasi itu yang menurut saya itu membentengi saya lah. Jadi nggak langsung langsung marah gitu loh, langsung cepet kesinggung gitu. Jadi bikin dipikir dulu. Kalau mau marah dipikir dulu itu oke apa enggak. Karena banyak banget apalagi belakangan ini ya, saya rasa banyak orangnya ya, saya juga kadang kita nggak bisa mengharap orang untuk suka sama kita kan, ya kan. Jadi ya mungkin banyak orang-orang yang nggak gitu suka sama saya atau gimana ya, saya tidak mau pusing sama itu. Masa Ibu udah banyak pengabdiannya ada yang gak suka juga? Ada lah. Masa sih? Iya. Tapi saya nggak mau pusing. Biar aja. Terhadap hal apanya, maksudnya personalnya atau aktivitas Ibu? Ya aktivitas ya sebenarnya. Ke aktivitas ya, jadi ya saya juga nggak tahu. Saya belajar untuk tidak hal remeh-temeh itu udah nggak mau terlalu dipusingin. Belajar untuk ya sudahlah, lepasin aja. Oke, ini kita hold dulu di bagian ini, ntar kita ngomongin lagi. Tapi saya mau tahu dulu Ibu pernah belajar meditasi di mana aja tuh? Tadi selain di Mojokerto yang 2023, sebelumnya apakah pernah ada belajar atau berikutnya ada belajar lagi yang lebih intens? Berikutnya? Di mana? 2023 itu di Mojokerto kan? Ya. Terus 2023 akhir Desember di tempatnya Bante Bodhinanda. Akhir tahun. Jadi terus 2024-nya pernah ke India juga, ikut meditasi di Bodh Gaya juga. Udah berkali-kali berarti? Ya 2 kali. 2 kali, 2024 sama kemarin 2026? Iya 2026. Oke. 2018 sebelumnya ikut Dharma Yatra doang, nggak meditasi. Oke, spesifik apa yang Ibu pelajari dari mulai 2023, 2024, kemudian yang lain-lain. Misalnya spesifik, saya di sini misalnya meditasi belajar apanya nih? Misalnya tekniknya, metodenya dari guru ini beda atau enggak atau bagaimana? Rata-rata sih sama sih ya, kurang lebih sama lah gitu kan. Tapi bersyukurnya ketemu guru-guru yang nggak menekankan harus ikutin teknik mereka. Jadi kalau meditasi kan tekniknya dibuat nyamannya sendiri kan, misalnya nyamannya dengan teknik ini gitu kan. Ya bersyukurnya ketemu guru-guru yang seperti itu gitu. Jadi misalnya saya lebih sukanya pakai teknik pernapasan kan, anapanasati, ya sudah nggak apa-apa gitu, nggak masalah gitu. Tapi secara teknis kebanyakan itu ya, nafas masuk, nafas keluar gitu ya. Tapi apakah misalnya, di tempat ini misalnya nih selama berapa hari lebih berat nih rasanya? Kalau yang di sini, ini lebih ringan. Ada perbedaannya nggak Bu? Ada yang lebih berat itu yang di Mojokerto, karena kan dari pagi sampai malam. Sampai malam tuh meditasi. Jadi dikasih waktu istirahat misalnya untuk mandi, untuk sarapan, untuk bersih-bersih diri. Tapi kan benar-benar full meditasi dari pagi sampai malam. Aktivitasnya apa? Duduk jalan gitu? Atau duduk terus? Enggak, duduk jalan. Duduk jalan seperjam sekali gitu ya? Iya, enggak, kita diberi kebebasan. Pokoknya kita pertama dikasih tahu, terus selanjutnya kita mau atur sendiri. Misalnya mau duduknya berapa lama, mau jalannya berapa lama, kita yang atur.
Tapi 3 hari sekali kami interview dengan guru. Kalau yang 2024 sama juga, bebas juga kita mau meditasinya modal gimana? Iya, 2024 bebas. Yang kemarin juga saya pernah jadi sele kan 3 bulan satu asa. Apa yang gue dapetin selama 3 bulan? Udah ngerasain hidup sebagai seorang samana gitu kan. Jadi tahu gitu kan. Terus kita juga lagi berlatih sebagai seorang samana kan harus benar-benar sikap perilaku kita ya sesuai dengan yang kita pakai kan. Misalnya kita berjubah ya harus sesuai itu. Ya lebih ini aja lah. Lebih enak gitu. Lebih tenang. Lebih tenang? Iya. Lebih tenang karena gak mikirin yang di luar. Iya. Selama 3 bulan yang paling berkesan apa, Bu? Itu latihan 3 bulan panjang loh. Iya. Dan itu latihan intensif meditasi ya? Iya, saya gak kepengen pulang. Bener ya. Tapi kan gak bisa, masih punya keluarga. 3 bulan malah setelah gak mau pulang ya. Tapi pulang juga kan? Pulang, karena kan gak boleh. Harus masih ada keluarga kan. Kan gak boleh kan, harus izin suami, izin anak kalau misalnya mau jadi lanjut. Iya, iya. Kemudian yang di 2026 kemarin bagaimana? 2026. Intensif juga yang di India, Iya, latihan meditasinya. Iya. Itu bagaimana? Bebas juga? Pembelajarannya bebas? Atau ada dibimbing setiap hari atau di wawancara atau bagaimana? Enggak, kita pertamanya doang. Pertamanya dikasih arahan, selanjutnya kita sendiri. 10 hari juga? Iya, ya kurang lebih lah, karena kan kami berangkat tanggal 18, pulang tanggal 30, perjalanan aja. Ya kurang lebih antara 10-8 hari lah intensif belajar. Ambil satu hal yang mungkin berkesan bagi Ibu dari latihan di sana dan di sini dan sebagainya. Apa yang paling berkesan dari pembelajaran Ibu mengenai praktek meditasi? Yang paling berkesan, jadi saya lebih bisa memahami diri sendiri. Jadi benar-benar untuk belajar mindful setiap hari. Coba 2 hal itu boleh Ibu jelasin dikit. Memahami diri sendiri itu apa? Lebih mindfulnya seperti bagaimana? Kayaknya lebih bisa memahami itu artinya lebih bisa mengontrol gitu kan. Misalnya ketika sadar gitu kalau mau marah, oh ya ini lagi mau marah. Oh lagi sedih ya sedih. Simpel gitu ya? Iya. Kemudian lebih mindful apa yang berdampak untuk kehidupan Ibu yang sehari-hari? Tadi kan Ibu bilang, saya ketemu orang yang beragam nih. Kalau di lapas, kayak gimana orangnya beda-beda. Dari pembelajaran itu semua untuk kehidupan Ibu tuh apa? Ya lebih ini aja sih, lebih sadar setiap saat gitu. Jadi kalau misalnya lagi, sekarang lagi duduk, lagi berjalan gitu, lagi ngapa-ngapain itu sadar. Untuk berbicara juga kadang berkat mindful, jadi saya suka sadar, tadi ucapan saya nyinggung dia enggak ya? Jadi tadi kan misalnya ya saya habis ngomong gitu agak kasar. Jadi ada berasa tadi ucapan saya nyinggung dia enggak ya? Saya kan maksudnya enggak seperti ini gitu. Tapi itu bikin nyinggung dia enggak ya gitu. Tapi saya langsung bilang sih ke orang itu, sorry kalau misalnya tadi saya ngomong kayak gitu. Saya enggak punya maksud untuk nyinggung kamu, marahin kamu, tapi kok kamu sampai ngomong kayak gini gitu. Jadi saya langsung agak kepancing gitu. Kadang kan kalau misalnya kita di lapangan lagi misalnya udah capek gitu kan, terus udaranya juga lagi panas gitu kan, misalnya lagi pas siang gitu panas gitu kan, udah kecapean panas, terus ngedenger omongan yang nggak enak gitu loh, yang menurut saya itu nggak tepat gitu. Kadang kan suka kepancing gitu loh. Masih kemarin saya sadar saya sempat kepancing, tapi langsung saya sadari berkat ya meditasi itu. Jadi saya sadar, saya tadi ngomong kayak gini ya gitu kan. Terus saya minta maaf sama orang itu, saya bilang maaf ya kalau misalnya tadi salah. Itu aja sih. Itu salah satu yang berdampak ya? Iya. Kalau boleh saya cerita ya? Boleh. Pas lagi wasa itu kan saya punya keluhan di telapak kaki ini kan. Telapak kaki ini kan sakit, ada rasa kesemutan. Saya udah ke dokter akupuntur, udah berobat kurang lebih hampir setahun ya. Belum ada perubahan. Pas ketika wasa itu kan kita meditasi terus kan. Nah pas di meditasi itu kalau nggak salah saya udah tinggal di wihara itu kalau nggak salah udah mungkin seminggu 2 minggu kali. Itu ada perubahan banget.
Dan tiba-tiba rasa sakit itu hilang gitu aja. Jadi saya percaya banget kalau kita meditasi tekun ya, rutin gitu loh. Mungkin benar bisa bantu penyakit, tapi yang mungkin penyakit yang enteng-enteng gitu, yang biasa-biasa aja gitu mungkin. Karena saya ngerasa saya sembuh sekarang gitu. Andai kata ada tiba-tiba dia ada kambuh, tapi nggak kayak dulu gitu. Kalau dulu tuh menyengkram. Kalau kita misalnya kan tangan ketekuk itu kesemutan misalnya, tapi kalau kesemutan itu kan hilang. Kalau ini nggak hilang, 24 jam nggak hilang. Tapi berkat saya meditasi itu hilang. Andai kata datang ya sekedar datang aja. Nih kayak sekarang saya lagi nggak, udah hilang, udah nggak berasa kesemutan lagi. Cara latihannya gimana itu? Maksudnya kok gampang banget hilang maksudnya? Iya. Seminggu 2 minggu hilang? Iya nggak tahu lah, saya latihan aja sih, saya duduk. Karena pada saat waktu puasa itu juga saya ngerasain paha saya tuh bener-bener kayak sampai ditusuk banget sakitnya. Tapi ya saya cukup sadari aja, oh sakit itu datang. Kita lebih pada saat meditasi kita lebih menerima ya, menerima rasa sakit itu, bukannya menolak. Jadi benar-benar hilang, nggak ada rasa sakit lagi. Dan kemarin dengkul saya lagi bolong ya, lagi dari kemarin memang karena berangkatnya terlalu pagi. Biasa saya meditasinya pagi. Kalau saya lebih sukanya yang pagi. Kalau malam mungkin saya udah kecapean, jadi paling cuma baca parita doang terus langsung tidur. Kalau pagi tuh pasti meditasi 30 menit kan tiap pagi. Dan kemarin mungkin sekitar 6 hari saya bolong. Saya bolong karena pagi-pagi bangun udah langsung berangkat pergi kan. Jadi nggak ke Uber gitu waktunya. Karena saya bangun udah pagi banget. Kalau menurut saya ya, saya bangun jam 5. Mungkin kalau misal memang mau meditasi di awal, berarti 4:30 harus bangun. Cuma mungkin karena ngantuk ya bangunnya jam 5. Jadi bolong nggak meditasi gitu. Dan kemarin ada keluhan di dengkul saya, ada rasa sakit. Dan tadi pagi saya sadarkan, wah ini kan udah nggak berangkat pagi lagi kan, nggak berangkat 5:30 pagi. Jadi pikir saya, oh tadi pagi saya harus meditasi. Dan kebetulan tadi meditasi, saya bisa meditasi 30 menit. Tadi sih ngerasa agak enakan ya dengkulnya. Ya mudah-mudahan sih nggak sakit lagi lah gitu loh. Kemarin kata dokter ada kena itu radang sendi katanya. Faktor umur ya. Terus ya. Iya. Tapi untuk pikiran ibu sendiri gimana efeknya? Kalau ada bolong dan nggak bolong gimana, apa bedanya? Ya berasa ada yang kurang aja sih. Tapi sadar, oh ini kurang meditasi gitu kan. Maksudnya kalau nggak ngelakukan gitu kan, ada yang kurang gitu. Sebenarnya saya suka meditasi juga sih di kereta, tapi kan nggak ya berusaha untuk nyaman nggak nyaman ya. Ya paling berapa menit doang di dalam kereta selama perjalanan dari Tangerang ke Duri. Itu sih. Tapi wajah ibu cerah loh. Itu efek meditasi ya? Ya mungkin kemarin ketemu teman-teman, kayaknya lu beda deh aura lu. Wah saya bilang nggak tahu ya itu bohong apa enggak. Saya bilang, Ci lu sekarang beda loh, aura lu lebih cerah banget, lu aura lu bagus banget gitu. Saya bilang Cici mah bisa aja, saya bilang. Ya udah kamu sih ya, saya bilang. Kata mereka ya, bukan kata saya. Ya mungkin sih karena bukannya saudara, ipar saya juga bilang Cici beda. Yang dulu sama sekarang beda. Cici lebih cerah sekarang dibandingin dulu. Tapi ini ucapan dia udah lama ya, udah berapa tahun yang lalu sih. Ya mungkin. Ya intinya saya lebih bisa nerima lah gitu. Untuk hal-hal yang nggak mengenakan tuh udah lebih bisa menerima gitu. Jadi kalau misalnya ada nancep dikit ya dikit doang gitu loh, nggak dibawa tidur, nggak dibawa berhari-hari gitu. Jadi misalnya cuma berapa menit atau setengah jam atau berapa, nggak dipikirin lagi. Kalau dulu saya pikirin, kalau dulu ya, dulu banget sebelum belajar meditasi. Itu sih. Ibu nggak pernah merasa capek itu pengabdian pembinaan enggak, sini? Enggak. Saya juga waktu itu tanya, Ci kamu nggak capek Ci? Enggak. Karena saya melakukan itu dengan rasa bahagia ya. Jadi yang saya dapat ya happy, nggak capek. Justru kalau saya lagi kayak waktu kapan kan pernah tuh kan kondisi di Jakarta lagi gimana yang Agustusan kemarin gitu kan, itu kan seminggu ya kalau nggak salah saya skip kan pembinaan karena kan dilarang sama anak kan, nggak usah pergi dulu mah di luar gimana kondisinya gitu kan. Justru malah saya nggak
nggak keluar, nggak ketemu mereka, malah kayaknya gimana, nggak enak gitu. Malah beda gitu loh. Mungkin karena udah biasa keluar ya. Udah biasa keluar, udah biasa ketemu orang banyak gitu. Ketika di rumah ya gimana gitu, agak beda aja gitu. Oke. Tapi menarik ya, orang orang pembinaan malah harusnya kan ada rasa lelah, tapi karena mungkin bahagia ya, dilakukannya dengan Iya. bahagia ya. Makanya enjoy ya, menikmati ya. Padahal perjalanan lumayan loh. Di dalam wiharanya kan cuma 2 jam. Ya kan? Kalau perjalanan yang ke Lapas Tangerang sih dari rumah saya paling 30 menit. Tapi kalau ke Jakarta kan lumayan. Apalagi sampai Cipinang, Iya, jauh Pondok banget. Bambu paling jauh. Wah, Pondok Bambu paling jauh. Jadi 2 jam perjalanan nggak cukup. Kurang lebih 2,5 jam. PP tuh bisa 4 jam, 5 jam loh. Di dalam lapasnya paling 2 jam. Saya penasaran nih, kan ibu kan sering ketemu mereka tuh. Hal apa yang paling sering ibu tularkan ke mereka? Semangat ya. Semangat untuk hidup. Saya suka ngajarin meditasi sih, tapi saya nggak tahu mereka praktekkan atau enggak. Kalau semangat itu tadi gimana? Ya, ayo semangat lah gitu. Pokoknya nggak usah dipikirin rasa sakitnya. Kadang kan kalau pas lagi abis efek kemo itu kan rambut jadi gundul, terus kan nggak bisa makan, bibirnya pada sariawan semua gitu kan. Ya udah, ayo berjuang gitu kan, lawan. Mau nggak mau kan mereka harus makan. Kalau nggak makan malah tambah drop lagi. Kadang kalau lagi sempet saya bisa ke rumah sakit datengin mereka. Kalau pas saya lagi sempet. Meskipun di luar lagi Iya. Lagi agendanya harusnya ya. Iya, nggak harus pendampingan. Misalnya ketika tahu nih beberapa anak yang saya dampingin ada di rumah sakit pas lagi mereka check up gitu kan. Pas saya lagi di Jakarta, oh ya udah nanti janjian, ada beberapa yang saya datangin. Kita ketemu gitu kan. Kemudian 12 tahun menjalani kehidupan sosial kan berat ya bagi ibu ya. Terus gimana tuh tanggapan dari keluarga? Tapi kan ibu kan juga ada keterampilan tersendiri dari belajar meditasi itu. Dan kalau misalnya kan pasti ada momen-momen gak menyenangkan gitu ya. Ada gak kayak gitu, Bu? Ya, bersyukurnya keluarga sih masih support ya sampai saat ini ya. Karena kan apalagi di 2012 itu saya ninggalin anak saya yang kedua itu masih kecil kan. Masih kecil di rumah saya tinggalin, saya pergi pelayanan ke lapas. Jadi pada saat itu 2012 berarti baru umur 10 tahun gitu kan. Ya bersyukurnya mereka udah tahu karena kan udah lama ya. Oh mamanya pergi pelayanan ke lapas ini pembinaan gitu. Ya yang suka dukanya ya paling kalau misalnya sampai ketinggalan kereta gitu, kita sampai stasiun ternyata keretanya di jalan, ya udah mau gimana. Kalau dulu sih, tapi sekarang lebih ya bener lah, lebih banyak mungkin berkat meditasi ya lebih banyak nerima. Jadi nggak ada perasaan kesel, marah gitu ketinggalan kereta. Kalau dulu mungkin gitu loh, mungkin ada perasaan sedikit, ada perasaan ketinggalan kereta gimana gini-gini. Kalau sekarang lebih bisa nerima. Kalau seandainya 12 tahun ini, ibu tadi kan ada cerita bahwa meskipun saya udah melakukan yang baik-baik nih, ada aja orang yang nggak suka gitu kan. Iya. Kira-kira kalau ibu sendiri nggak belajar meditasi, kalau seandainya nggak pernah belajar meditasi gitu ya, gimana tuh? Ya mungkin saya samperin kali orang itu. Saya marah-marah. Soalnya saya pernah difitnah yang saya nggak lakukan, saya dibilang melakukannya gitu. Dan saya ketemu anak itu saya biasa aja, nggak ada rasa marah. Mungkin kalau saya nggak belajar meditasi, mungkin saya samperin, saya bisa pukul dia, bisa tabok dia mungkin, atau bisa marah-marahin dia dengan ucapan kasar gitu. Tapi kalau sekarang ya bersyukurnya ya udahlah, terima aja. Kok enteng banget ngomongnya, menerima aja. Seringan itu ya, Bu ya? Iya sih, ya keseringan. Ibu banyak membantu orang-orang yang di luar sana yang kadang-kadang keluarganya gak sempat hadir untuk mereka gitu ya. Kemudian juga yang di lapas, mereka yang lagi mengalami masa-masa yang berat gitu ya. Kemudian juga orang yang kesulitan, masih anak-anak untuk sekolah. Kira-kira kalau ada hal yang pengen ibu sampaikan tuh kepada mereka semua, atau kepada orang yang mungkin bisa terlibat di dalam itu,
Kira-kira apa yang mau Ibu sampaikan? Ya kalau untuk yang di lapas, kalau untuk anak-anak yang di lapas ya mudah-mudahan setelah mereka selesai masa, kita sebutnya masa sekolah ya, sekolah kehidupan di lapas itu. Kalau misalnya mereka selesai masa sekolah kehidupannya ya semoga mereka bisa kembali ke jalan yang lurus lah, jalan yang benar, misalnya berpenghidupan yang benar. Kalau misalnya memang kemarin mereka salah jalan karena melanggar untuk misalnya jualan obat gitu kan. Jadi semoga nanti kalau misalnya mereka keluar mereka bisa berpenghidupan yang benar. Dan kalau misalnya yang lain karena bukan kesalahan mereka ya semoga setelah keluar mereka masih bisa berjuang untuk menjalani kehidupan yang biasa. Untuk semuanya juga sama lah. Semoga bisa berjuang, bisa bekerja dengan normal gitu. Tapi bersyukurnya banyak kok anak-anak mantan warga binaan yang sudah bekerja diterima di perusahaan bekerja normal. Masih bersyukur, saya masih bisa kontak-kontakan sama mereka. Itu harapan Ibu ya? Iya, harapan saya mereka tetap semangat, dan kalau ketemu kita ketemunya di luar, bukan ketemu di dalam lapas lagi. Maksudnya jangan 2 kali atau 3 kali. Ya, itu sederhana kali tapi mengena sih. Iya. Oke. Kalau untuk pejuang kanker ya berjuang aja lah. Memang nggak ada yang mau sakit ya. Tapi kalau misalnya memang udah sakit ya mau nggak mau ya harus diterima. Jangan sakit 2 kali gitu. Maksudnya sakit pikiran juga. Kalau misalnya badannya udah sakit ya udah cukup badannya aja, pikiran jangan. Karena banyak yang dipikirin malah jadi tambah, sakitnya malah jadi tambah. Berjuang aja. Bu, itu mungkin yang terkait dengan di bidangnya Ibu ya. Kalau untuk teman-teman yang harus perlu, menurut Ibu kan meditasi penting banget nih. Iya. Penting ya Bu ya. Kira-kira hal apa yang pengen Ibu sampaikan ke mereka untuk mau belajar meditasi, dan atau yang pernah belajar untuk tetap lanjut dan bersemangat kayak motonya Ibu tadi? Yang belum pernah belajar, kadang kan kita meditasi itu susah, meditasi itu ribet, meditasi banyak segala macam ya yang belum mereka lakukan. Tapi coba aja dulu, coba mulai dari durasinya yang pendek dulu, dibikin, kalau menurut saya dibikin habit ya, dibikin jadi kebiasaan dulu gitu. Nanti lama-lama juga pasti suka. Jangan bikin pikirnya udah susah duluan, enggak, jangan seperti itu, enggak seperti itu. Dan untuk yang udah suka ya terus lanjutkan aja, pasti itu berdampak banget kok buat kita sendiri. Itu. Wow. Oke. Keren Bu Marianti. Terima kasih. Belum tahu ya sampai kapan ya Bu ya? 10 tahun, 20 tahun lagi? Kalau masih mau lanjut kayak gitu tuh? Iya, kemarin sempat ditanya kan, kamu mau sampai kapan? Saya bilang, ya kalau saya sih ya sampai tubuh saya masih bisa untuk diajak pergi. Kaki saya, badan saya, jasmani saya masih bisa diajak pergi untuk pembinaan ke lapas, ya saya tetap masih mau. Dan kondisinya di lapas juga masih welcome gitu kan, ya saya tetap mau. Itu aja sih. Oke deh, Ibu tetap semangat ya. Ya, terima kasih. Tapi kayaknya nggak perlu diomongin deh, emang semangat terus ya. Malah saya yang muda malah harus diajak dulu ke sana ya. Iya. Baru mau ke sana. Oke. Makasih Ibu udah sharing tentang itu. Oke deh teman-teman, itulah Bu Marianti, seorang ibu rumah tangga yang aktif banget terkait dengan kegiatan sosialnya dan juga banyak terbantu dengan kehidupan meditatifnya. Semoga teman-teman juga terinspirasi dengan Ibu Marianti. Sampai jumpa di Open Room yang berikutnya.